Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kapasitor. Di pertemuan yang lalu kita sudah pernah mempelajari mengenai konduktor keping sejajar ya. Nah, inilah dasar dari kapasitor, yaitu menggunakan keping sejajar. Di bab sebelumnya juga kita sudah pernah mempelajari mengenai adanya resistor ya, komponen listrik yang namanya resistor. Itu yang fungsinya adalah untuk membatasi arus. Nah, komponen lainnya di sini adalah kapasitor ini. Ya, kapasitor ini punya fungsi apa? Punya fungsi untuk menyimpan muatan listrik ya. Itu adalah fungsi utama dari kapasitor. Nah, lambang dari kapasitor sendiri kalau secara rangkaian bisa ada dua macam, bisa yang ini atau ini ya. Nah, ukuran untuk kapasitor ini itu yang disebut dengan kapasitansi atau kapasitas kapasitor. Ini dilambangkan dengan C besar ya. Itu adalah perbandingan antara muatan dengan beda potensialnya. Nah, kapasitansi kapasitor ini punya satuannya itu namanya farad. Nah, di sini ada muatannya coulomb ya, kita udah tahu, dan V-nya itu beda potensialnya volt ya. Nah, seperti apa sih bentuk kapasitor ya di kehidupan sehari-hari? Nah, ini kita bisa lihat ada banyak sebenarnya bentuk dari kapasitor yang ada di sekitar kita ya. Ini kalau kita lihat, ini ada yang warna biru ini ya. Di kapasitornya di sini ada tertulis 4700 ini mikrofarad. Kemudian di sini 35 volt. Ya, ini artinya apa? Bahwa kapasitor ini memiliki tegangan kerjanya 35 volt dan kapasitansinya adalah 4700 mikrofarad. Itu ya. Nah, setiap kapasitor pasti ada keterangan-keterangan mengenai kapasitas dari kapasitornya dan berapa tegangan kerjanya ya. Ini nggak bisa sembarangan dikasih tegangan, nanti kalau melebihi bisa meledak ini kapasitornya ya. Oke, berikutnya di sini yang tadi dasar dari kapasitor adalah keping sejajar ya. Sebenarnya di sini kalau kita gambarkan, di situ ada keping konduktor ya, berbentuk persegi panjang, ada sejajar, ini ada dua buah yang bagian atas dan bagian bawah sini ya. Kemudian dia diberikan muatan ya pada kedua keping, yang satu positif Q, yang lainnya minus Q gitu ya. Nah, di antara dua keping ini ada jarak tuh D ya. Nah, dan di antara keping ini sering sekali diisi dengan bahan dielektrik ya. Nah, kapasitansi dari kapasitor itu dipengaruhi oleh apa saja sih sebenarnya gitu ya. Kita lihat di sini. Kapasitas kapasitor itu dinyatakan oleh permitivitas ruang hampa epsilon 0 ya. Kemudian dikali luas dari penampang ini, luas dari kepingnya, dan D-nya jarak antar keping ya. Ini. Nah, ini bila tanpa ada penyisip atau hanya isinya udara atau vakum udara ya. Jadi yang ininya itu vakum ya. Nah, bila disisipi oleh bahan dielektrik, apa akibatnya gitu ya? Maka bahan dielektrik ini yang warna biru ya, ini ya, dia punya konstanta dielektrik namanya, itu dilambangkan dengan epsilon R ya. Jadi bila disisipi dengan bahan dielektrik, akibatnya kapasitansi dia akan makin besar ya, karena dia dikali dengan epsilon R tadi. Nah, pengaruhnya apalagi bila disisipi bahan dielektrik itu ya. Pengaruhnya ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bila baterainya dilepas. Kalau baterai dilepas, maka muatan yang tersimpan di kapasitor itu tetap. Nah, akibatnya kalau disisipi bahan dielektrik, tadi kan C-nya pasti makin besar ya. Nah,
beda potensialnya dia akan semakin kecil karena kita lihat ini dibagi dengan epsilon R. Ya. Kemudian medan listrik di dalam kapasitornya juga semakin kecil. Itu kemungkinan pertama bila baterainya dilepas. Untuk baterainya tetap dihubungkan, ya, bila disisipi dengan bahan dieelektrik, akibatnya apa? Tegangannya tetap, medan listriknya juga tetap, tapi muatannya yang berubah, jadi makin besar karena dia dikali dengan epsilon R, dan nilai epsilon R itu mesti lebih dari 1 gitu, ya. Nah, itu akibat kalau disisipi oleh bahan dieelektrik, ya. Nah, jenis lain dari kapasitor yang ada itu sebenarnya adalah kapasitor bola, ya, dimana kapasitansinya bergantung dari berapa jari-jari bolanya dan dibagi dengan konstanta listrik, yaitu K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 itu. Ya. Nah, itu yang kita akan pelajari di sini. Ada kapasitor keping sejajar yang paling sering, ya, tapi juga di sini ada kapasitor bolanya. Oke, kita akan melihat contoh soalnya. Jadi diketahui ini ada sebuah kapasitor keping sejajar terdiri dari 2 keping dengan luas masing-masing keping, ya. Ini luasnya, berarti ini kita ketahui ini adalah A. Kemudian dipisahkan oleh celah udara, ya. Di sini dibilangnya celah udara dengan 4 cm. Berarti ini adalah headingnya 4 cm. Yang pertama, tentukanlah kapasitasnya, ya. Oke, tadi kapasitas kapasitor itu kalau dia diisinya udara, maka maksudnya adalah C sama dengan epsilon 0 dikali A per D, ya. Nah, epsilon 0-nya ini sudah pasti nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian A luasnya yaitu 200, satuannya kita ubah dalam meter persegi, ya, yaitu di sini dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan D. D-nya adalah 4 cm. 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kita hitung, maka akan diperoleh nilainya adalah 4,425 kali 10 pangkat minus 12. Satuannya adalah farad. Nah, atau dengan kata lain di situ satuannya kita bisa ubah 4,425 picofarad. Ya, itu untuk yang A. Oke, selanjutnya bagian B. Jika kapasitor dihubungkan dengan baterai 500 volt, berapa muatan yang tersimpan oleh kapasitor tersebut? Oke, hubungannya adalah antara muatan dengan C dan beda potensial adalah gitu, ya. Q sama dengan C kali V. Nah, di sini C-nya tadi kita sudah hitung, nilainya 4,425 kali 10 pangkat min 12 dikali V-nya 500, maka kita dapatkan nilai 2,2125 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Nah, kalau kita nyatakan dalam satuan nanocoulomb, 2,2125 nanocoulomb. Ya, itu untuk poin B. Berikutnya untuk poin C. Suatu cairan dengan epsilon R-nya 2,5, ini tetapan dieelektriknya adalah 2,5, dituangkan di ruang antar keping sehingga mengisi seluruh celah udara.
berapakah kapasitasnya sekarang? Oke, yang pertama, jika baterainya tidak dilepas. Oke, untuk diberi bahan dielektrik, ini pengaruhnya yang sudah pasti adalah kapasitas kapasitornya itu berubah menjadi lebih besar, ya. Jadi kita kalikan tetapan dielektriknya dengan kapasitas semula. Nah, ini hasilnya adalah 11,0625 picofarad. Oke. Nah, di sini untuk baterainya tidak dilepas atau tetap terhubung, ya, maka V aksennya sudah pasti sama dengan V semula, yaitu yang 500 volt. Nah, ditanya di sini berapa pula perubahan muatan yang menuju kapasitor. Karena C berubah, V-nya tetap, maka muatannya mesti berubah di sini, ya. Jadi Q-nya sama dengan C aksen dikali V, gitu ya. Karena C aksennya tadi kita sudah hitung, nilainya adalah 11,0625 pico, ya. Dikali 10 pangkat min 12 dikali 500, maka kita dapatkan nilai 5,53125 kali 10 pangkat min 9 coulomb, atau dalam nanocoulomb-nya adalah seperti ini. Nah, ini kalau mencari Q aksennya menggunakan rumus yang ada di sini juga boleh aja, ya. Yang menggunakan ini, ya, Q aksen sama dengan epsilon R dikali Q semula. Karena Q semulanya tadi kita udah cari, ya, di bagian B. Oke, yang berikutnya bila baterainya dilepas. Untuk baterai dilepas berarti Q-nya yang sama, ya. Oh ya, sebelumnya yang ditanya perubahan muatan yang pertama itu, ya. Jadi delta Q-nya itu berapa? Yaitu Q aksen dikurang Q. Nah, berarti 5,53125 dikurang oleh 2,2125, maka hasilnya adalah 3,31875 nanocoulomb, ya. Oke, bagian kedua adalah bila baterainya dilepas, ya, maka Q-nya akan tetap. Yang ditanya C-nya sama seperti yang pertama, ya. C aksennya akan hasilnya seperti ini. Cuman ini yang berikutnya adalah berapa pula potensial kapasitor tersebut sekarang. Nah, ini kalau pakai potensial berarti V dibagi epsilon R. Nah, V-nya 500 tadi bagi dengan 2,5, hasilnya adalah 200 volt. Nah, ini. Ya, inilah contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian kapasitor, ya. Di rangkaian kapasitor ini sama saja seperti hambatan, di mana ada rangkaian seri dan paralel, ya. Bahkan bisa divariasikan, digabung seri dan paralel. Jadi kita lihat dulu untuk sifatnya. Untuk kapasitor yang
susunan seri di sini Q-nya sama ya, sedangkan V-nya berbeda. Sedangkan untuk paralel di situ yang pada pasti V-nya sama, Q-nya bisa berbeda. Nah, ini sama seperti di hambatan ya. Kalau di hambatan seri yang sama adalah arusnya V beda, paralel V sama, arusnya beda ya. Ini mirip. Nah, yang berbeda dengan kapasitor dengan resistor adalah mencari C gabungannya. Di sini kalau seri maka menggunakan seper seperti ini ya. Seper C seri itu sama dengan seper C1 tambah seper C2 dan seterusnya, tergantung pada berapa banyak C yang akan diserikan. Sedangkan kalau paralel maka C-nya tinggal langsung dijumlah saja. Oke, tadi untuk seri Q-nya sama, P-nya ini sebenarnya untuk mencari V total itu adalah gabungan dari V setiap kapasitornya. Nah, untuk seri. Sedangkan untuk paralel, Q totalnya didapat dari gabungan Q setiap kapasitornya. Karena di sini V-nya kan sama semua ya. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Nah, kita lihat di sini ya. Ada soal rangkaian seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini C1 dengan C2-nya itu kan seri ya. C4 dan C5 juga seri. Nah, kita coba hitung. Ini diketahui C1, C2-nya 4 mikro. Nah, ini kita serikan dulu ya. Nah, kita ambil C seri pertama. Oke, seper-seper maka akan didapatkan nilai 2 mikrofarad. Ya. Nah, kemudian kita gabungkan juga C4 dan C5 ini. Hasilnya adalah C seri kedua menggunakan seper-seper juga. Ini seper-10 dengan seper-10 ya. Jangan lupa nanti akhirnya dibalik, kita peroleh nilai 5 mikrofarad. Nah, berikutnya ini semua itu adalah paralel ya. Kita buat ini C paralel sama dengan ini, kita langsung menjumlah antara 2, 5 dan C3 ya. Langsung kita jumlah saja. Maka kita dapatkan nilai 10 mikrofarad. Nah, untuk yang terakhir, kita gabungkan seluruhnya itu dengan cara di seri ya. Berarti kita dapatkan C total seri antara C paralel dengan C6. C paralelnya 10, C6 nya 10 juga, maka kita dapatkan C totalnya adalah 5 mikrofarad. Nah, jadi untuk yang poin A kita sudah mendapatkan bahwa C total atau kapasitas totalnya adalah 5 mikrofarad. Berikutnya ditanya berapa muatan totalnya. Ini muatan total Q sama dengan C dikali V ya. C-nya 5 mikro dikali V-nya 15. Maka kita dapatkan nilai 75 mikrokulom. Ya, ini poin A kita sudah jawab. Oke, berikutnya kita lihat untuk poin B. Di sini diminta Q3 dan V3. Nah, kita tahu tadi Q totalnya 75 dan di sini Q total berarti yang dari baterainya adalah 75 mikro. Kalau kita jalankan ke sana kan ke cabang ya, berarti kebagi itu ya. Nah, sesuai dengan sifat tadi C paralel bahwa Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q seterusnya. Nah, di sini yang kita paralel ada 3, berarti kita pakai perbandingan saja. Q yang
seri 1 banding Q yang lewat tengah itu Q3 banding Q yang lewat bawahnya adalah seri kedua ya. Jadi Q yang di C seri 1 banding C3 dengan Q yang lewat C seri 2 ya. Nah, kita pakai perbandingan di sini sama dengan C seri 1 banding C3 banding C seri 2. C seri 1-nya tadi adalah 2, C3-nya adalah 3, C seri 2-nya adalah 5. Ya. Nah, ini atau perbandingannya yang kita minta adalah Q3. Berarti Q3 itu di sini kan 3 ya. Ini berarti 3 per jumlah totalnya 2 tambah 3 tambah 5 dikali dengan Q totalnya. Kita dapat 3 per 10 kali dengan 75 mikrocoulomb, maka kita dapatkan hasilnya adalah 22,5 mikrocoulomb. Nah, untuk P3 kita pakai Q per C. Nah, Q3-nya tadi 22,5 mikro dibagi dengan C3-nya adalah 3 mikro, maka kita dapatkan hasilnya 7,5 volt. Nah, ini sudah dapat Q3-nya 22,5 mikrocoulomb dan P3-nya 7,5 volt. Oke, kita berikutnya mencari poin C itu Q5 dan V5. Q5 berarti kita Q5 itu adalah muatan yang melewati ini semua ya, C4 dan C5, yaitu yang lewat C seri 2. Oke, jadi kalau gitu kita pakai yang perbandingan tadi ini ya, C seri 2 berarti Q5 sama dengan 5 dapat dari sini ya, 5 dibagi dengan jumlah perbandingannya kali dengan total. Jadi 5 dibagi 10 dikali 75 mikrocoulomb, hasilnya adalah 37,5 mikrocoulomb. Nah, berikutnya untuk mencari V-nya, tinggal bagi saja Q dengan C-nya. Jadi 37,5 mikro dibagi dengan 10 mikro, hasilnya adalah 3,75 volt. Nah, ini untuk Q5 dan V5. Yang terakhir poin D ditanya Q6 dan V6. Nah, posisinya C6 itu ada di sebelah sini. Nah, berarti kan ini sudah tadi adalah paralel, tapi ini bergabung lagi di sini ya. Jadi Q yang keluar dari sini adalah Q total tadi, yang lewat sini rangkaian paralel kebagi, tapi kemudian dia bersatu lagi dan semuanya melewati C6. Jadi kalau begitu Q6 ini sama dengan Q total ya, besarnya tadi 75 mikrocoulomb. Nah, untuk V6-nya sama kayak tadi, Q dibagi dengan C.
75 mikro dibagi dengan 10 mikro, hasilnya adalah 7,5 volt. Nah, itu soal mengenai rangkaian. Dan ingat, ini cara tidak selalu seperti ini. Kalau saya menggunakan cara perbandingan yang seperti ini ya, tapi ada juga cara lain, tidak masalah, yang penting hasil akhirnya benar ya. Oke, ini soal mengenai rangkaian listrik. Oke, berikutnya di sini ada energi kapasitor ya. Jadi dari satu kapasitor itu namanya W, dia bisa dinyatakan dengan setengah CV kuadrat atau setengah QV atau setengah Q kuadrat per C. Ini satuan SI-nya adalah Joule. Jadi kita contoh soalnya seperti apa, kita lihat di sini. Nah, ketahui di sini ada muatan 50 mikrocoulomb. Ini muatan berarti Q ya, diberikan pada kapasitor 2 mikrofarad, berarti kita tahu C-nya. Ditanya berapakah energi yang disimpannya. Nah, berarti energinya kita pakai rumus yang mana kalau diketahuinya Q dan C. Nah, kalau ada Q dan C, yaitu pakai yang ini ya, setengah Q kuadrat per C. Jadi kita masukkan saja ke persamaannya. Kita hitung 50 mikro kuadrat dibagi C mikro, hasilnya jadi berapa? Setengah dikali kuadrat dibagi 2 mikro, jadinya 25 4 kali 10 pangkat 2 kali mikro. Mikronya ini 10 pangkat min 6 ya, jadi 25/4 kali 10 pangkat min 4 joule. Nah, ini hasilnya. Oke, ini sekian video materi kita mengenai kapasitor. Sampai berjumpa di video materi berikutnya.